Kebenaran adalah kebenaran. Katakan ya untuk ya, katakan tidak untuk tidak. Opi Dantos. Sobat-sobatku semuanya, OTT baru saja terjadi di kota Bandung, yaitu pada hari Sabtu kemarin, dini hari jam 5 sampai jam 6 pagi, di mana memakan korbannya yaitu Bapak Wali Kota Yana Mulyana. OTT ini dari hasil perhitungan KPK berhasil mengumpulkan barang bukti, baik itu berupa uang dolar Singapura, dolar Amerika, ringgit Malaysia maupun rupiah sejumlah 924,6 juta rupiah. Di situ termasuk beberapa barang yang ikut diangkut yang diduga dicurigai hasil dari uang haram yang diterima oleh sang wali kota. Sobat-sobatku semuanya, dugaan korupsi sementara adalah proyek pengadaan Bandung Smart City dengan pemilik proyek yaitu PT Sarana Mitra Adiguna, dan juga untuk pengadaan CCTV dan internet yang dimiliki oleh PT CIFO. Sobat-sobatku semuanya, dari ini ada beberapa orang yang ditangkap. Selain Bapak Wali Kota, juga ada 6-8 orang yang akan menyusul mungkin menjadi tersangka dugaan kasus korupsi ini. Sobat, untuk kasus korupsi ini ternyata cercaan atau mungkin penghakiman secara sosial bukan diterima dari warga masyarakat Kota Bandung atau seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya korupsi ini ternyata sang wali kota juga menerima sebuah kata-kata yang kurang menyenangkan dari sesama kader separtainya, yaitu Partai Gerindra. Di situ Wakil Ketua DPD Gerindra Kota Bandung mengatakan sangat memalukan, apalagi ini juga sangat disesalkan, karena pada saat elektabilitas Prabowo sedang di atas, sedang tinggi-tingginya dan akan diangkat sebagai capres, ternyata terkena OTT. Sobat-sobatku semuanya, jika kita boleh menerjemahkan kata-kata dalam bahasa sehari-hari, apakah boleh kalau itu kita terjemahkan bahwa korupsi silakan, tetapi saat ini ya berhati-hati, karena Prabowo namanya sedang naik tinggi-tingginya elektabilitasnya. Jangan sampai ketahuan kalau korupsi. Apakah itu bisa diartikan seperti itu? Sobat, kita tunggu bagaimana statement dari DPP Gerindra yang kadernya terjaring di dalam OTT ini. Begitu juga kita juga menunggu hasil pemeriksaan dari KPK. Beda dengan di Bandung, beda lagi dengan yang terjadi di Bupati Kabupaten Meranti, seperti yang terjadi beberapa hari yang lalu. Bupati ini, Muhammad Adil ini juga terkena OTT dengan jumlah nilai rupiah yang berhasil diambil sebagai barang bukti pada saat OTT dilakukan, yaitu sebesar 26,1 miliar rupiah. Bupati ini diduga melakukan pemotongan anggaran dari tiap-tiap SKPD sebesar 5-10%. Kemudian dugaan yang kedua bahwa beliau menerima gratifikasi atau mendapatkan fee dari jasa travel umroh, di mana akan membawa umroh setiap pengurus masjid ke Tanah Suci. Sobat, untuk umroh saja dia berhasil mengumpulkan uang sebesar 1,4 miliar. Sebetulnya ini sebuah hal yang sangat disesalkan dan ini sangat hina sekali, karena uang untuk ibadah pun rela dia telan, rela dia makan. Sobat-sobatku semuanya, yang ketiga dugaan itu terjadi adalah penyuapan kepada petugas BPK Perwakilan Kepulauan Riau, di mana petugas ini disuap dengan dana sebesar 1 miliar untuk mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan APBD Kabupaten Meranti. Semua ini dilakukan oleh dia dengan harapan uang-uang yang didapat itu dikumpulkan, kemudian akan digunakan untuk pencalonannya di dalam maju sebagai gubernur pada tahun 2024 nantinya. Bupati yang sok suci ini, bupati yang sok benar ini, bupati yang sok hebat ini
berani mengatakan setan iblis kepada petugas atau kepada staf Kementerian Keuangan, ternyata kelakuannya, ternyata perbuatannya lebih bejat daripada hanya seorang yang dikatakan setan oleh dia. Sobat-sobatku semuanya, kenapa lebih bejat? Selain uang umroh dia makan, ternyata dia pun menjaminkan kantor bupati, menjaminkan aset PUPR untuk mendapatkan dana sebesar 100 miliar rupiah. Walaupun alasannya dana itu digunakan untuk infrastruktur jalan raya Kabupaten Meranti. Tetapi sobat-sobatku semuanya, jika untuk umroh saja dia berhasil mendapatkan uang sebesar 1,4 miliar, untuk umroh saja dia tega, untuk ibadah dia tega untuk makan uang ibadah itu, maka apakah tidak mungkin dia pun akan memakan juga uang dari hasil proyek infrastruktur jalan raya di Kabupaten Meranti. Sungguh seorang yang sangat-sangat bejat bupati ini. Untuk melunasi uang sebesar 100 miliar agar jaminan bisa kembali menjadi aset daerah Kabupaten Meranti, maka keuangan Kabupaten Meranti dibebani untuk membayar cicilan sebesar 3,4 miliar setiap bulannya. Menurut PLT saat ini, uang sebesar 3,4 miliar rupiah itu adalah sangat besar, sehingga kemungkinan daerah akan kesulitan untuk membayar. Sobat-sobatku semuanya, Bupati Meranti ini memaki-maki, mengata-ngatakan setan iblis kepada orang-orang staf dari Kementerian Keuangan karena merasa bahwa uang hasil dari pertambangan di Kabupaten Meranti semuanya dikeruk habis oleh pusat, dan Kabupaten Meranti hanya menerima uang bagi hasil tersebut sebesar 115 miliar rupiah untuk tahun 2022. Padahal jumlah sumur yang dilakukan atau yang dieksplorasi adalah sebesar 222 sumur. Dan pada tahun ini masih akan ada penambahan lagi sebesar sebanyak 19 sumur. Sobat, waktu itu dia sempat marah-marah dan dengan gagah beraninya dia memaki-maki, mengata-ngatai staf Kementerian Keuangan. Apakah itu menandakan sebetulnya beliau mulai bingung untuk mencari uang sebesar 3, miliar untuk membayar cicilan pinjaman akibat dari digadaikannya kantor bupati dan aset PUPR tersebut ke Bank Riau Kepulauan Riau. Sobat, mungkin dari sinilah beban berat ini membuat sang bupati melakukan hal yang nekat dan betul-betul sangat nekat, karena dia sudah tutup mata, apapun juga dijadikan uang supaya pada saatnya nanti setelah infrastruktur jalan raya semuanya selesai, dia pun bisa mendapatkan fee dari pemilik proyek pembangun infrastruktur jalan raya tersebut, seperti halnya fee yang dia terima dari jasa travel umroh. Jika dari jasa travel umroh saja dia menerima 1,4 miliar rupiah, maka berapakah besarnya yang dia terima nanti dengan dana sebesar 100 miliar rupiah? Itu semua akan dikumpulkan untuk nanti maju di dalam pemilihan gubernur tahun 2024. Dan pada saat itulah dia akan turun sebagai seorang pahlawan yang membagi-bagi uang dengan mengatakan kepada rakyat, jika gubernurnya saya, nih lihat duit, ini duit. Maka sobat, uang itu adalah uang haram. Uang itu uang yang tidak layak dikonsumsi, karena uang itu adalah uang yang seharusnya memang dinikmati oleh rakyat Kabupaten Meranti dalam bentuk infrastruktur atau dalam bentuk kesehatan atau dalam bentuk pendidikan, tetapi oleh dia dimanfaatkan untuk kepentingannya pribadi. Inilah pentingnya undang-undang perampasan aset segera disetujui dan segera dibahas di DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang. Saat ini masih berbentuk rancangan undang-undang, dan pemerintah Jokowi terus-menerus menggaungkan supaya pembahasan dipercepat di DPR RI dan supaya segera disahkan menjadi undang-undang. Termasuk perdebatan itu kita lihat ramai pada saat Mahfud MD ada di Komisi 3 DPR RI. Sobat-sobatku semuanya, marilah kita bersama-sama meminta kepada DPR RI Republik Indonesia
bukan Republik Senayan seperti yang dikatakan oleh Bambang Pacul. Kita meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera membahas dan mengesahkan rancangan undang-undang ini menjadi undang-undang sehingga pemerintah segera bisa mengeksekusi setiap kekayaan, setiap uang hasil korupsi yang dilakukan oleh pejabat yang ada di Republik tercinta ini. Sobat-sobatku semuanya, sebetulnya undang-undang perampasan aset masih kurang tajam untuk membuat jera, untuk membuat kapok atau membuat takut mereka melakukan korupsi. Karena undang-undang perampasan aset ini masih ada celah-celahnya, di mana jika sang pejabat pintar, sang pejabat smart, dia bisa mengatur pembagian keuangannya itu ditaruh atau disembunyikan atau dititipkan kepada siapa, yang sehingga begitu rapinya sehingga tidak terjangkau oleh KPK atau oleh BPK. Sobat-sobatku semuanya, hal itu masih mungkin terjadi. Hal itu masih mungkin bisa dilakukan. Tetapi sobat, jika memang pemerintah berani menerapkan hukuman mati untuk setiap koruptor, hukuman mati didampingi dengan undang-undang perampasan aset, mungkin ini bisa memberikan efek takut untuk melakukan korupsi. Perampasan aset dilakukan pada saat terdeteksi dan semuanya diperiksa, baik keluarga segaris maupun semenda, baik itu bapak, ibu, adik, kakak, maupun sepupu kanan, sepupu kiri, atau mertua, menantu, dan saudara mertua, saudara menantu, semuanya periksa. Dan pada saat terbukti, miskinkan mereka semuanya. Maka sobat-sobatku semua, setelah sang koruptor dihukum mati, langsung tanpa menunggu ada banding segala macam, begitu terbukti di pengadilan awal, terbukti korupsi, maka hukum yang diberikan bukan 10 tahun, 20 tahun seumur hidup, tapi hukum itu berupa hukuman mati. Selanjutnya, miskinkan keluarganya. Saya yakin mereka akan berpikir ulang untuk melakukan korupsi. Dan selama ada kasus OTT, selama ada pejabat, baik itu oknum pejabat pemerintahan maupun oknum anggota DPR maupun DPRD provinsi, kota maupun DPR RI yang ada di Senayan, maka selama itu pula saya akan selalu berteriak hukum mati untuk mereka. Salam Opi Dantos.